Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Rahmawati Nur Karimah, SPD MPD. Saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama-nama kelompok 2. Yaitu pertama, Mas Yudin, saya sendiri sebagai pembuka sekaligus memperkenalkan nama kelompok dan materi yang dipilih. 2, Puput Fitrian menjelaskan tentang metode dan strategi yang digunakan. 3, Yekti Dewi Murni menjelaskan tentang media dan teknik yang digunakan. 4, Alisa Maharani menjelaskan secara singkat materi yang dipilih serta langkah-langkahnya. 5, Sylvia Maharani mempraktekkan kegiatan belajar mengajar kegiatan awal. 6, Anissa Saraswati mempraktekkan kegiatan belajar mengajar kegiatan inti. 7, Ilham Anihu mempraktekkan kegiatan belajar mengajar kegiatan akhir. Dan terakhir, Triulan sebagai penilaian dan penutup. Ya, itu saja nama-nama kelompok 2 serta bagian-bagiannya dengan tema kesehatan, dan pokok materinya yaitu 1, fungsi rumah, 2, rumah sehat. Dan pemateri selanjutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitrian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran. Yang pertama, ceramah. Metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa. Yang kedua, tanya jawab. Suatu metode di mana guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa. Yang ketiga, tugas. Metode dalam proses mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Yang keempat, diskusi. Diskusi merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menghendaki siswa belajar secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah diberikan. Yang kedua, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang menekan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Materi pembelajaran seakan-akan sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yekti Dewi Murni dari perwakilan 2. Di sini saya akan menjelaskan media dan teknik pembelajaran. Media dan teknik sumber belajar. Media di sini ada gambar contoh-contoh alat kebersihan. 2, gambar rumah yang sehat dan tidak sehat. 3, gambar contoh-contoh perilaku menjaga kebersihan rumah. Sumber belajar, buku ilmu pengetahuan sosial. Di sini teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran yang dimaksud yaitu 1, curah pendapat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan, sumber-sumber, hambatan, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi rumah dan rumah sehat. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Rumah diperlukan oleh setiap manusia.
Rumah gunanya untuk berlindung dari cuaca, beristirahat, serta berkumpul dengan keluarga. Rumah yang sehat tidak harus besar, tetapi rumah yang bersih dan rapi. Rumah harus dibersihkan setiap hari. Membersihkan rumah adalah kewajiban penghuni rumah. Rumah yang bersih akan membuat kita menjadi betah dan nyaman. Dalam proses belajar mengajar terdapat langkah-langkah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal meliputi salam pembuka, menyampaikan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Yang terakhir, memberikan motivasi dan apersepsi dengan menyanyikan sebuah lagu secara bersama-sama. Yang kedua, ada kegiatan inti, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang ketiga adalah kegiatan akhir. Siswa bersama guru menyusun kesimpulan. Guru memberikan motivasi dan pesan khusus kepada siswa. Dan yang terakhir, siswa diberi tugas rumah oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Sehat-sehat semua kan? Nah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan langsung mengabsen nama adik-adik satu persatu ya. Siti, Andi, Zahra, Anton, Rani, hadir semua kan? Nah, adik-adik, materi kita hari ini adalah mengenai kesehatan. Perlu adik-adik ketahui bahwa standar kompetensi dari materi ini adalah mendeskripsikan lingkungan rumah, dan kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan lingkungan sehat dan perilaku menjaga lingkungan rumah. Tujuannya yaitu yang pertama, melalui pengalaman diri, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian rumah dengan benar. Dan tujuan yang kedua yaitu melalui penjelasan dari guru, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri rumah sehat dan rumah tidak sehat. Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui pengalaman diri, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan contoh-contoh dari kegiatan membersihkan lingkungan rumah. Dan tujuan terakhir yaitu melalui pengalaman diri, peserta didik diharapkan agar dapat membandingkan berat-berat benda yang ada di sekitar rumah. Nah adik-adik, sebelum kita lebih lanjut mengenai materi ini, alangkah lebih baiknya jika kita menyanyikan sebuah lagu. Nah lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu yang berjudul Bangun Tidur seperti pada video berikut ini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan bertanya kepada adik-adik semua, bagaimana keadaan lingkungan sekitar rumah adik-adik? Apakah nyaman ditinggali, bersih, dan tentram? Baik, sekarang saya akan membagikan beberapa gambar kepada adik-adik untuk amati gambar tersebut. Nah, adik-adik tahu gambar apa itu? Ya, betul sekali, itu adalah alat-alat kebersihan. Sekarang saya mau adik-adik menyebutkan kegunaan dari tiap-tiap alat tersebut. Ya, betul sekali. Jadi, kesimpulannya, alat kebersihan berfungsi untuk membersihkan rumah. Nah, membahas tentang rumah, sekarang saya mau adik-adik semua untuk menyebutkan bagian-bagian rumah. Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali, ada ruang tamu,
ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, rumah makan, dan tempat cuci. Lalu, fungsinya apa saja? Baik, sekarang saya akan menyebutkan fungsi dari bagian-bagian rumah. Yang pertama, ruang tamu, yaitu untuk menerima tamu. Yang kedua, ruang keluarga, yaitu untuk berkumpul bersama keluarga. Yang ketiga, rumah makan, yaitu untuk makan bersama keluarga. Yang keempat, dapur, yaitu untuk memasak. Yang kelima, kamar, itu untuk beristirahat. Yang keenam, tempat cuci untuk mencuci piring dan lainnya. Yang ketujuh yaitu kamar mandi atau WC, yaitu untuk membersihkan diri. Rumah harus dibersihkan setiap hari. Membersihkan rumah adalah kewajiban penghuni rumah. Rumah yang bersih akan membuat kita menjadi betah dan nyaman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua mengenai ciri-ciri rumah sehat dan rumah tidak sehat. Yang pertama, ciri rumah sehat, yaitu yang pertama, udaranya segar dan bersih, memiliki sumber air bersih, mendapat sinar matahari, memiliki tempat pembuangan sampah, memiliki jendela, dan memiliki halaman. Lalu, untuk ciri rumah tidak sehat apa saja? Yang pertama, tidak adanya jendela, udaranya kotor, sumber air kotor, tidak memiliki pembuangan sampah, tidak memiliki halaman, dan banyak sampah di rumah. Rumah adik-adik termasuk ciri rumah apa? Rumah sehat atau rumah tidak sehat? Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan contoh perilaku menjaga kebersihan? Ya, betul sekali, menyapu tiap ruangan, membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman, mengepel lantai, mengelap meja, dan membersihkan tiap ruangan. Nah, untuk membedakan gambar rumah sehat dan rumah tidak sehat, adik-adik bisa melihat gambar yang telah diberikan. Dari materi yang dijelaskan, apa ada yang tidak dipahami? Baik, saya rasa semua sudah paham dengan materi yang dijelaskan tadi. Selanjutnya kita akan menarik sedikit kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi. Menjaga kebersihan itu sangatlah penting untuk kesehatan. Rumah bersih akan membuat kita nyaman dan betah. Selain itu, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Oke anak-anak, coba saya tanya kepada kalian, apa yang tadi kita pelajari? Ya, benar. Tadi kita mempelajari apa itu rumah, fungsi rumah, bagian-bagian rumah, ciri-ciri rumah yang sehat, ciri-ciri rumah yang tidak sehat, dan cara menjaga kebersihan rumah. Dari yang kita pelajari tadi dapat disimpulkan bahwa dengan selalu membersihkan rumah setiap hari, makan makan yang bergizi, dan selalu membuang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan, itu merupakan contoh kebiasaan hidup sehat. Anak-anak, kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah, maupun itu di luar dan di dalam rumah? Itu karena lingkungan yang sehat dapat membuat badan dan hati kita juga sehat. Kalau lingkungan sehat, pasti kita juga sehat. Jarang terkena penyakit, jarang sakit, jarang terkena penyakit. Kalau kita sakit, pasti semua pekerjaan kita tidak ada yang tuntas, dan tidak ada seorang pun yang mau sakit. Ingat, jagalah kebersihan di sekitar rumahmu supaya kamu tidak sakit. Baik, di bagian penutup terdapat penilaian. Penilaian sendiri merupakan usaha untuk mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang hasil atau proses yang telah dilalui oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tujuan dari penilaian sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat perkembangan dan kemajuan peserta didik melalui kompetensi dasar dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu teknik penilaian atau tes tertulis,
aspek yang dinilai atau pemahaman, bentuk tes atau latihan soal pilihan ganda, instrumen atau terlampir. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.